Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kali ini saya coba akan meneruskan panduan untuk membuat mata kuliah online, lanjutan dari bagian pertama. Namun sebelumnya saya ingin memberikan sedikit konsep tentang e-learning ini. Jadi kalau kita lihat di sini melihat bahwa matrik model ruang dan waktu untuk komputer supported work itu seperti ini. Ada yang atas itu domain waktu, ya, sumbu X-nya, sementara sumbu Y-nya adalah domain tempat. Yang biasa kita lakukan adalah di mana domain tempat dan domain waktu yang sama, yaitu face interaction, kuliah tatap muka, seperti yang diperlihatkan di sini. Yang selama ini saya lihat di hari pertama dosen-dosen lebih banyak mengganti langsung dengan ini, yaitu tidak salah sih memang, dengan langsung online melalui Line, melalui IG, ataupun sudah melalui internet, maksudnya e-learning.pnj.ic.id. Sebenarnya dalam e-learning bisa bermacam-macam. Ini ada 4 domain, yaitu same time, same place. Yang ini sebenarnya sekarang saat ini dengan online atau PJJ ini sudah hampir ya kita tidak bisa sebenarnya. Kemudian ada yang namanya different place, same time. Nah, ini yang mungkin ada yang beberapa dosen yang menggunakan Line, IG, Zoom, kuliah remote dengan laptop, kemudian di-share. Ini yang memang saat ini banyak juga. Jadi mungkin perkuliahannya jam 7:30, mahasiswa juga mesti siap-siap di depan laptop atau di yang bisa mengakses internet jam 7:30. Ini yang banyak juga. Namun sebenarnya ada juga kita bisa memanfaatkan yang sebelah sini, different time, ya, different time, different place, ya. Different time, different place itu kita bisa membuat videonya dulu, ya, sehari sebelum atau semalamnya, yang mungkin nanti setelah ini saya akan coba untuk membuat panduannya untuk membantu teman-teman di P3AI. Jadi ini yang sebenarnya bisa kita manfaatkan lagi selain yang selama ini. Ya memang ini tidak salah, tapi kita juga bisa merekam sebelumnya, kemudian kita membuka forum diskusi. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi hal ini kan seperti ini, face to face saat ini sudah tidak bisa dalam kondisi seperti ini. Kemudian ada lagi same place, different time, atau yang di bawah itu different place, same time, yang Bapak Ibu banyak sekarang digunakan juga. Jadi pagi-pagi ya kalau jadwal kuliahnya jam 11, maka jam 11 Bapak Ibu membuat mengkoordinasikan dengan ketua kelasnya supaya siap-siap online jam 11.05. Cara ini tidak salah, tetapi memang agak sedikit merepotkan menurut saya. Atau sebenarnya bisa juga Bapak Ibu memilih nanti yang ini, yang different place, different time. Ini saya sering lakukan. Jadi kalau memang udah ketahuan kita besok mau mengajar dan kita juga tidak sempat atau karena ada tugas lain. Nah, untuk saat ini bisa juga diterapkan. Jadi kita bisa rekam dulu perkuliahannya, kemudian videonya kita share di YouTube atau nanti lewat PNJ, e-learning PNJ. Kemudian kita buka forum diskusi. Jadi forum diskusi sama dengan menggantikan sesi tanya jawab ketika kita menjelaskan di kelas pada saat mode ceramah tatap muka. Nanti mungkin akan saya tunjukkan juga bagaimana forumnya terjadi, dan itu terjadi.
Jadi pada intinya kita bisa memilih antara sinkronos dan asinkronos. Mungkin pada awal-awalnya karena mendadak sehingga banyak yang cenderung sinkronos. Jadi sebenarnya sesuai dengan jadwal perkuliahan yang sudah terjadi sebagai macam mestinya, hanya saja tempatnya berbeda. Saya melihat banyak itu juga. Itu juga sudah bagus, ya. Tetapi nanti bisa kita kembangkan, misalkan untuk kondisi kedepannya gitu, untuk terutama yang misalkan meninggalkan tugas mengajar karena hal-hal lain, ada tugas yang ditugaskan oleh PNJ atau oleh kementerian misalkan. Ini bisa kita ganti dengan sistem asinkronus. Tentu kita harus membuat video pembelajarannya. Nah, nanti kita coba untuk membuat video pembelajarannya. Bagaimana caranya? Nanti setelah ini akan saya pandu. Jadi tetaplah di video ini. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat untuk membuat video pembelajaran. Saya akan menggunakan Microsoft Office Meet. Ya, mungkin kita sudah terbiasa dengan penggunaan Microsoft Office dan Microsoft PowerPoint. Jadi sebenarnya saya memilih ini karena banyak di antara Bapak Ibu yang pasti sudah terbiasa menggunakan Microsoft PowerPoint. Hanya saja penggunaan Microsoft PowerPoint ini hanya biasanya memberikan poin-poin tertentu di slide-nya, kemudian kita menjelaskan di kelas. Nah, tentu untuk kondisi seperti ini atau dengan e-learning itu, kalau kita hanya memberikan slide PowerPoint kita saja kepada mahasiswa, tentu tidak akan sama dengan ketika kita menerangkan langsung di ruang kelas dengan metode tatap muka. Nah, oleh karena sebab itu, maka sebenarnya PowerPoint kita pada prinsipnya bisa digunakan saat ini, tetapi kita harus tambahkan penjelasan kita. Bisa hanya audionya saja, ataupun audio dan visualisasi kita. Mungkin gestur juga akan sangat membantu kepada mahasiswa kita, terutama untuk mata kuliah yang terkait dengan bahasa dan komunikasi, seperti bahasa Inggris misalkan. Bagaimana gestur untuk percakapan, tentu itu tidak hanya bisa ditambahkan audio, tetapi visualisasi dari dosennya. Baik, oleh karena itu saya akan coba untuk bagaimana sih menginstal atau menambahkan Office Meet. Untuk Bapak Ibu yang tidak ada Office Meet-nya, Bapak Ibu bisa mendownloadnya pada link berikut ini. Mungkin di sini atau mungkin di sini nanti. Ya, pokoknya nanti akan ada display keterangannya dari Bitly saya, dari Google Drive saya. Bapak Ibu bisa mengambilnya ataupun bisa di-download mencari di Googling. Tapi untuk itu saya akan coba men-share Google Drive saya. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih yang adanya Office Meet. Kalau Bapak Ibu telah bisa mengakses Google Drive saya, bit.ly/Office Meet PNJ. Nah, nanti akan ada tertera. Jadi kita menginstal ini Office Meet, ya, agak mirip-mirip dengan CopyMic. Ya, kita install. Dalam menginstal ini Bapak Ibu harus meng-close semua aplikasi. Ya. Terutama ya ini PowerPoint-nya. Jadi PowerPoint-nya jangan dibuka dulu. Nah, ini nanti kecepatan menginstal mungkin berbeda-beda di tiap komputer.
Nah, sehingga bila sudah selesai akan ada seperti ini. Jadi di Office Mic-nya, di PowerPoint-nya ada tab mic. Berarti kita sudah terinstall Office Mic. Baik, Bapak Ibu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa setelah kita menginstal add-on Office Mic ke dalam Microsoft PowerPoint kita bisa menggunakannya langsung membuat video pembelajaran berbasiskan PowerPoint yang telah kita buat pada kuliah sebelumnya, ya, pada perkuliahan biasa tatap muka. Nah, ketika dibuka PowerPoint kita, ya tidak ada bedanya kalau secara garis besarnya sama aja. Cuma mungkin ada penambahan tab mix ya, pada PowerPoint kita, biasanya sampai half. Ya, Bapak Ibu bisa mengklik ini. Nah, nanti fasilitas ini yang akan kita gunakan. Di sini juga sebenarnya ada tutorialnya. Bapak Ibu bisa melihat tutorialnya. Nah, untuk yang pertama kali adalah kita mengklik slide recording ini. Slide recording. Nah, jadi seperti ini akan muncul seperti ini. Nah, jadi pada posisi seperti ini sebenarnya kita belum merekam. Jadi wajah kita belum akan muncul nanti. Nah, makanya kita cek dulu di mikrofon. Mikrofon ini nanti, ini mikrofonnya indikatornya sudah aktif. Kemudian kamera, di kamera ini belum ada. Jadi kita bisa alihkan kamera seperti ini. Nah, sehingga di kamera kita sudah bisa terlihat. Ya, di sebelah sini terlihat Bapak Ibu. Nah, menandakan bahwa ini kita sudah siap untuk rekaman atau untuk menjelaskan materi PowerPoint kita, pengganti penjelasan kita di kelas. Jadi kalau sampai saat ini kita, kalau yang belum sisiran, belum wajahnya belum rapih gitu, maksudnya belum siap, mungkin bisa mempersiapkan terlebih dahulu, ya. Nah, jika sudah siap, maka Bapak Ibu tinggal mengklik ini, record. Oke, nah, jadi ketika record ini sudah mulai, wajah kita sudah terekam. Ini sudah tercounting. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya seperti biasa, kita mengucapkan salam pembuka untuk mahasiswa kita. Kemudian, baik anak-anak, hari ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai interaktif multimedia. Pada pertemuan kali ini, apa yang akan dibahas akan ditampilkan pada slide berikutnya. Jadi Bapak Ibu kalau mau klik slide berikutnya tinggal klik ini aja, yang tanda panah. Nah, pada pertemuan kali ini capaian pembelajaran kita adalah Anda diharapkan mampu menguraikan prinsip-prinsip dasar multimedia interaktif. Apa itu multimedia, nanti komponennya apa, akan kita bahas hari ini. Nah, baik, mari kita lanjutkan. Bapak Ibu nanti bisa mengklik seperti biasa, seperti ini, klik kanan. Nah, outline materi mungkin bisa Bapak Ibu jelaskan tadi seperti tadi. Ya, saya cuma skip aja cepat untuk menghemat durasi waktu. Ini juga nanti Bapak bisa sampaikan seperti ketika di kelas. Seterusnya begitu. Dan mungkin sebaiknya Bapak Ibu ininya perspektifnya atau mukanya kita seolah-olah berdialog dengan mereka. Jadi gesturnya juga dimainkan, terutama mungkin ada materi-materi tentang komunikasi, itu perlu sekali dengan video tadi, sehingga mahasiswa bisa melihat gestur kita, melihat bagaimana mungkin di situ bagaimana sih berkomunikasi di bisnis dan segala macam. Itu sangat perlu videonya. Jadi tidak hanya suara saja, menurut saya seperti itu. Oke, bila sudah selesai misalkan slide terakhir, nah ini saya anggap ini slide terakhir, ya. Tentu kalau dalam perkuliahan sebenarnya ya tidak mungkin
cuma 5 slide seperti ini ya. Maka selanjutnya Bapak Ibu tinggal men-stop ini, stop recording. Oke, stop recording, di saving seperti ini. Nah, setelah itu berarti Bapak Ibu kalaupun mau melihat bisa dilihat di preview. Nah, seperti ini. Nah, ini slide terakhir. Di preview wajah kita atau video kita kok terlihat di atas, sementara ini akan menutupi materi. Maka selanjutnya Bapak Ibu tinggal stop ini. Tidak akan menjadi masalah. Ya. Jadi ketika seperti tadi tidak akan menjadi masalah. Bapak Ibu tinggal close aja. Jadi di close. Nah, tentu Bapak Ibu akan melihat di sini. Akan melihat, diklik seperti ini. Kita ada di sini, ini kan akan mengganggu sekali. Akan mengganggu. Untuk slide yang berikutnya, mungkin kalau di slide pertama tidak menjadi masalah. Jadi bisa jadi di slide ini Bapak Ibu bisa mengedit posisinya. Mengedit misalkan di sini, atau untuk slide pertama nggak apa-apa lah. Misalkan wajahnya muncul semua. Ya, misalkan. Ya, itu bisa diatur dulu. Ya. Per slide. Atau cukup di sini saja. Untuk kita geser yang ininya supaya nah seperti ini juga untuk bisa ya disesuaikan saja tiap tadi penjelasan. Ini misalkan bisa di bawah, boleh saja berganti-ganti biar tidak terlalu bosan nanti. Ini di sini, oh tetap konsisten di sini. Berikutnya juga sama. Misalnya. Kalau ini mungkin kekecilan, jadi bisa juga di atas. Ini juga sama, bisa di sini. Sehingga pokoknya tidak mengganggu materi. Kalau mau dihilangkan nggak apa-apa, itu tinggal di delete. Kalau memang yang nggak terlalu perlu visualisasi gitu, hanya penjelasan suara saja. Terus saya balikan karena saya memang perlu, atau biar ada aja sedikit juga nggak apa-apa deh. Gitu. Nah itu seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini belum video. Saya saranin untuk men-save-nya dulu. Ya, ini harus di-save sebagai PPTX ya. Sebagai PPTX seperti ini. Makanya ini membutuhkan Microsoft Visual Office 2013. Ke atas, maksudnya bisa juga Bapak Ibu 2016 atau 2019 karena membutuhkan. Nah selanjutnya adalah export to video. Export to video seperti ini. Nah di sini Bapak Ibu melihat ada komputer display, ada internet DVD. Saya tidak menyarankan nanti untuk di share di YouTube ataupun di learning yang ini karena akan pasti besar filenya untuk renderingnya. Bapak Ibu bisa memilih ini atau mungkin yang bawahnya. Jadi portable device ini bisa di share ke WA grup kelas ini. Kalau yang internet ya bisalah dengan dua pilihan option ini ya. Kalau ini mungkin terlalu besar. Atau pakai yang komputer ini HD display, ini nanti tinggal di-upload di YouTube sehingga resolusinya Mas Iva sendiri yang akan menentukan. Oke, baik. Misalkan kita coba yang internet and DVD. Klik seperti ini. Bapak Ibu tinggal mengklik ya. Next.
nah ini akan menjadi sebuah file MP4, MP4 ya. Jadi Bapak Ibu tinggal melihat MP4 di save. Nah, ini proses rendering. Jadi ini akan membutuhkan komputer-komputer yang lumayan. Jadi kalau komputernya masih speknya rendah, agak lama. Oh, Ibu bisa melihat di sini. Nah, ini prosesnya di sini. Ini bisa Ibu bayangkan kalau ada 20 slide, penjelasannya bisa 40 menit, rendernya pasti lama. Jadi mungkin sebaiknya kalau kuliahnya panjang gitu, slide-nya banyak, misalkan materi banyak, Bapak Ibu potong-potong aja. 10 slide, nanti dibikin lagi, 10 slide, dibikin lagi. Sehingga dalam prosesnya nggak terlalu banyak. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Kita mau lihatnya di mana? Ya, kita lihatnya di tadi yang dokumen kuliah 1. Nah, ini ya, file. Ini kita bisa buka Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi ketika record ini sudah mulai. Nah, ini tadi videonya udah jadi. Ini sudah terkonting. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini udah jadi. Nah, seperti biasa kita mengucapkan filenya, salam pembuka untuk mahasiswa kita. Jadi tadi filenya sudah jadi. Sehingga itu tadi bisa untuk di-upload di YouTube. Kurang lebih seperti itu. Atau Bapak Ibu bisa sebenarnya kalau kecil upload di e-learning PNJ. Tapi kalau terlalu besar di atas 20 mega, saya rasa sebaiknya di-upload di YouTube. Baik Bapak Ibu, setelah tadi kita membuat media pembelajaran dengan video pembelajaran sehingga PowerPoint kita bisa ditambahkan penjelasan-penjelasan sama halnya dengan kita menjelaskan di kelas, maka kali ini kita akan coba untuk menampilkan atau menguploadnya di e-learning pnj.ac.id. Jadi misalkan perkuliahan kita mulai tanggal 17 Februari, kebetulan misalkan ketika kejadian seperti ini dimulai tanggal 16 di pekan seperti ini ya, ini contoh, hanya sekedar contoh bahwa ini hanya menampilkan atau mengupload PowerPoint sebagaimana kita biasa tanpa ada harus pembatasan kegiatan di kampus, work from home gitu. Tadi materi tadi kalau seandainya di bawah 20 mega filenya, Bapak Ibu bisa langsung. Caranya adalah dengan mengklik file ya, file apa namanya, file sama seperti kita mengupload PowerPoint yang kita jadi di file sini, tinggal diklik akan muncul misalkan perkuliahan lima gitu. Atau tulis saja misalkan video perkuliahan 5. Bapak Ibu juga bisa menjelaskan deskripsinya, bisa copy paste dari RPS sehingga nanti mahasiswa bisa mengetahui. Kemudian Bapak Ibu tinggal ambil saja di sini tadi file browse, tadi tempatnya di sini karena kebetulan filenya hanya 13 mega, jadi di bawah 20 mega, ini memungkinkan bisa untuk langsung diupload. Kita upload di sini, agak lama. Memang ini kurang
ini ya. Kalau di sini maksimum 20 mega. Jadi nanti apa bisa lebih banyak? Bisa. Kalau memang kemampuan PNG untuk menambah storage itu ditingkatkan. Jadi ini memang perlu anggaran yang lebih. Jadi bila lebih dari 20 mega, bagaimana caranya? Nanti setelah ini akan saya beritahukan atau akan saya share triknya. Jadi triknya adalah baik, kita save dan return. Save and return. Nah, sehingga di sini ada video perkuliahan. Jadi kalau mahasiswa melihat, klik gitu ya, maka dia akan melihat seperti ini. Jadi tinggal apply. Oke. Nah, jadi ketika record ini sudah mulai. Nah, tadi seperti tadi Bapak Ibu. Jadi langsung dia bisa memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mahasiswa langsung bisa melihat langsung video pembelajaran. Atau kita juga bisa edit di sini Bapak Ibu. Misalkan kapan pemunculannya, terus kita juga bisa atur resolusinya misalkan 40. Nah seperti itu. Nanti kita bisa masukkan misalkan setelah perkuliahan ini supaya ada interaktivitasnya, ada forum diskusinya. Ya contoh seperti ini. Ini ada diskusi. Ya, nanti coba kita buat bagaimana cara membuat forum diskusi. Ya, tunggu bagian ketiga. Ya, saya kira itu dulu. Jadi dengan saat ini bisa. Selamat berjumpa kembali. Seperti yang saya janjikan bahwa untuk mengupload video pembelajaran lebih dari 20 mega itu tidak memungkinkan untuk saat ini di dalam PNG. Oleh karena sebab itu, maka saya akan memberitahukan triknya yang biasa saya lakukan. Jadi saya biasa menggunakan YouTube ya, walaupun bukan YouTuber, tapi saya manfaatkan YouTube untuk mengupload video pembelajaran ini sehingga bisa langsung di-share di grup PA ataupun untuk di ilmu seperti ini. Baik, seperti yang saya janjikan bahwa kita membuka YouTube. Jadi yang saya asumsikan Bapak Ibu semua sudah mempunyai akun YouTube ya. Mungkin yang belum bisa membuat lah jadi YouTuber. Nah di YouTube ini ada tanda ini create ya, create dan upload video. Nah, kita langsung aja upload video, maka nanti akan muncul tampilan seperti berikut ya. Jadi kita bisa select file atau langsung ke sini drop, klik sini ya, atau nah kita siapkan file e-learning yang tadi. Misalkan yang tadi kebetulan misalkan ada di sini. Nah seperti ini file ini kita upload. Nah kita proses. Nah kita bisa juga sini membuat judulnya biar ketika di searching itu gampang. Jadi misalkan ini adalah nah jadi seperti ini, bisa dikasih judul, kemudian deskripsinya juga, deskripsi lebih panjang lagi, misalkan boleh juga di sini kita kasih nama misalkan
Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya video linknya udah ada seperti ini, tapi ini belum selesai. Jadi belum bisa di-share. Oke, kemudian selanjutnya tinggal next. Nah, di sini ada Made It for Kids. Ini kenapa ada sekarang seperti ini? Karena di beberapa negara ada pembatasan, misalkan di Amerika membatasi misalkan usia, tentunya dengan kontrol-kontrol yang sudah di-set, jadi parental control. Karena ini sebenarnya untuk pembelajaran Indonesia, ya sudah kita no, ya. Ini di sini sebenarnya ada, ini nggak usah diklik, ya. Jadi langsung aja kita naik untuk mempersingkat waktu. Nah, langsung aja ini biar cepat, ya. Nah, dan ini jangan lupa Bapak Ibu, ini harus dipublish. Kalau Bapak private nggak bisa di-share ke mahasiswa dan yang lain. Terus di-publish. Nah, ini sebenarnya bisa langsung ke sosmed, tapi kita nggak perlu seperti itu. Nah, ini prosesnya. Jadi kalau lihat, kita coba lihat, udah ini karena file sedikit, kita lihat aja. Nah, ini kan di sini ada judulnya, atau diklik ini. Nah, diklik ini, kemudian kita bisa mengcopy link ini, Bapak Ibu. Mengcopy, ya, kita copy. Nah, nanti pada interactive learning, ya, pada e-learning kita bisa menambahkan di sini add interaktif. Kalau tadi ini contohnya adalah perkuliahan, ya. Nah, ini cukup dengan file URL-nya saja. URL di add, kemudian Bapak Ibu boleh menuliskan yang sama, video pembelajaran. Atau Bapak Ibu mau memberi judul, di depannya ada link video pembelajaran 5. Itu terserah saja sebenarnya. Intinya adalah isinya pembelajaran, video pembelajaran perkuliahan yang kelima. Kemudian ekstra URL tinggal dimasukkan tadi, di kopas, ya, di copy pastekan tadi. Ini seperti ini. Kemudian ini sebenarnya tidak perlu terlalu ini, kita langsung aja bisa save and to return browse. Maka akan muncul seperti ini. Nah, bedanya adalah ikonnya. Yang ini video langsung, sementara ini link YouTube. Oh ya, Bapak Ibu juga untuk video-video pembelajaran lain, atau Bapak mungkin di YouTube sudah mendapatkan yang sesuai dengan materi Bapak Ibu, itu cukup seperti tadi. Jadi kita nggak diharamkan lah mengambil video pembelajaran dari YouTube jika memang itu sudah materinya memang sesuai dengan materi perkuliahan kita. Nah, saya juga melakukan seperti itu untuk pengayaan ya mahasiswa saya gitu ya. Ini mungkin saya contohkan yang lain ya, contohnya seperti jadi ini banyak ya, ini banyak sekali link-link video, baik yang saya buat sendiri di upload ke YouTube maupun video-video dari sumber-sumber lain, ya, seperti itu. Jadi itu kira-kira seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini membantu Bapak Ibu dalam ber-e-learning RIA dalam rangka membatasi atau bekerja dari rumah, mengajar dari rumah, dan semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di bagian 3, yaitu bagaimana membuat forum diskusi dan
tugas dalam e-learning PNJ. Tunggu video saya selanjutnya.